Hai guys, welcome to IPS, Ilmu Pengetahuan Sepak Bola, Ratu Piala Dunia. Belajar bola bareng Intan. Yeay, seneng banget ya, nggak terasa musim Piala Dunia itu bakalan berlangsung sebentar lagi. Tapi inget nih guys, pas kita lagi euforia kayak gini nih dengan negara-negara dari seluruh dunia yang bertempur buat gelaran turnamen akbar ini, kita juga harus ingat kalau beberapa tim nasional nggak bakalan tampil. Ya udah pasti sih, sebagian besar negara yang lewatin turnamen Piala Dunia itu mereka nggak bakalan ikut karena gagal lolos kualifikasi. Tapi sebenarnya ada juga beberapa negara yang nggak bisa ikutan karena mereka itu di-ban atau dilarang ikutan. Yes, jadi di hampir setiap turnamen Piala Dunia sejak tahun 1950 ada aja negara yang dilarang buat ikutan karena macem-macem alasannya. Berikut negara-negara tersebut. Jerman dan Jepang di tahun 1950. Jadi Perang Dunia Kedua itu kan terjadi antara tahun 1939 dan 1945. Karena itu tuh jadinya dua turnamen Piala Dunia nggak bisa diadain guys. Tapi ketika kompetisi itu kembali pada tahun 1950, FIFA memutuskan untuk menghukum para pemain utama dalam perang itu dan melarang Jerman dan Jepang untuk tampil di turnamen tersebut. Tapi dengan fakta kalau mereka itu melarang Jerman dan Jepang, yang bikin kita terkejut adalah mereka mengizinkan Italia yang merupakan salah satu kekuatan poros untuk tampil di turnamen Piala Dunia 1950. Ya mungkin karena masih banyak mafia kali ya pada saat itu. Afrika Selatan tahun 1961 sampai 1992. Jadi Afrika Selatan dilarang ikutan Piala Dunia lebih dari 3 dekade. Wow, lama ya. Alasannya karena politik apartheid pada saat itu. Jadi rasisme di negara itu tuh bener-bener marak tuh guys. Nah kayaknya nih ya, liga lokal mereka tuh dibagi berdasarkan ras. Dan klub kulit putih tuh dipandang dan diperlakukan kayak lebih unggul gitulah daripada klub hitam. Jadi pada tahun 1961, FIFA ngelarang mereka dan ngeluarin mereka dari keluarga sepak bola. Wow, sampai segitunya ya. Mereka dipulihin pada tahun 1993. Tapi kayaknya emang para pemimpin negara pada saat itu mereka kayaknya nggak belajar gitu dari kesalahan sebelumnya. Ketika mereka memutuskan bahwa mereka akan mengirim tim kulit putih ke Inggris dan tim kulit hitam ke Meksiko. Supaya kedua ras itu tuh katanya nggak bercampur. Jadi FIFA nggak masukin mereka ke turnamen itu dan kemudian melarang mereka lagi. Mereka tetap dilarang sampai tahun 1962 ketika Afrika Selatan udah mendekati kemerdekaan. Semua tahanan politik udah dibebasin dan proses negosiasi politik udah dimulai. Sehingga FIFA tuh mencabut larangan bermain bagi Afrika Selatan. Jadi mereka bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 94, tapi kalah pada saat itu dari Nigeria. Tapi di tahun 1998, Afrika Selatan lolos nih guys dan membuat penampilan pertama mereka di turnamen Piala Dunia. 12 tahun kemudian, Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia deh. Dan sampai saat ini itulah terakhir kali mereka lolos ke Piala Dunia. Meksiko tahun 1990. Meksiko tuh udah jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2 kali dan bakalan jadi tuan rumah lagi nih dalam waktu 4 tahun. Tapi setelah terakhir kali mereka jadi tuan rumah nih guys, pada tahun 1986 mereka melakukan pelanggaran berat yang ngebuat mereka dilarang selama 2 tahun. Mereka dinyatain bersalah karena nurunin pemain yang lebih tua dalam pertandingan kualifikasi untuk Olimpiade 1988. Jadi karena itu FIFA akhirnya ngelarang mereka selama 2 tahun yang artinya mereka tuh nggak ikut Piala Dunia Italia tahun 90. Tapi mereka kembali nih pada Piala Dunia USA tahun 94 dan lolos ke setiap turnamen Piala Dunia sejak saat itu. Chili tahun 1994. Chili jadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1962 dan nempatin posisi ketiga di kandangnya sendiri guys. Tapi 32 tahun kemudian mereka nggak diizinin lagi untuk ngikutin kompetisi tersebut. Kenapa?
karena seseorang bernama Roberto Rojas. Jadi Rojas ini adalah kiper Chili pada saat itu nih guys. Jadi pada waktu itu tuh Chili tuh udah tertinggal lah 1 gol di babak kedua di pertandingan kualifikasi ngelawan Brasil pada saat itu tahun 1989, yang dimana mereka itu sangat membutuhkan kemenangan buat bisa lolos. Mereka tuh nggak boleh serik, apalagi sampai kalah tuh nggak boleh. Nah semua pemain tuh pingin banget bisa menang pada saat itu, terutama si Rojas ini. Nah sekitar 20 menit tersisa nih pada permainan yang dimainkan di Maracana itu, ada satu petasan atau flare dilemparin ke lapangan dan Rojas langsung tumbang tuh guys. Petasan itu tuh dilempar dari supporter Brazil yang kebetulan kena kiper Chili ini si Rojas. Kepalanya berdarah, terus dia tuh langsung ditanduk gitulah pada saat itu keluar lapangan, dan rekan satu timnya juga langsung keluar lapangan. Mereka bilang karena katanya menurut mereka lapangan udah nggak kondusif tuh untuk dilanjutin pertandingannya. Jadi pertandingan itu diabain sama pemain Chili. Tapi setelah diselidikin, plus lewat rekaman bukti video nih, ditemuin kalau ternyata petasan itu tuh nggak kena kiper sama sekali. Terus kenapa kepalanya bisa berdarah? Itu yang jadi pertanyaan kan? Gila emang tukang acting nih. Si Rojas ini ngelakuin sendiri guys, pakai pisau cukur yang disembunyiin di sarung tangannya. Gila halus banget ya triknya. Tapi sayang banget sih, tetap ketahuan juga kan pada akhirnya. Nah setelah penemuan itu, akhirnya FIFA nggak bikin pertandingan ulang, tapi langsung kasih kemenangan buat Brazil 2-0, yang berarti Chili nggak lolos. Tapi nggak itu aja guys. Mereka juga di-ban di turnamen World Cup selanjutnya di tahun 1994 di USA. Dan Roberto Rojas di-ban seumur hidup, langsung mati karirnya. Myanmar di tahun 2006. Jadi Myanmar ini sebelumnya kan namanya Burma ya. Ini merupakan negara Asia yang pernah lolos Piala Dunia sejak lepas dari bagian UK. Jadi suatu waktu mereka tuh dijadwalin untuk main di pertandingan kualifikasi Piala Dunia Iran. Itu tuh waktu itu tahun 2002. Tapi mereka ngundurin diri. Jadi FIFA akhirnya ngasih denda mereka 20.000 pound sterling dan di-ban untuk ikut Piala Dunia di Jerman di tahun 2006. Tapi by the way, ini tuh bukan pertama kalinya ya mereka mengundurkan diri, tapi udah ketiga kalinya mereka ngundurin diri dari kualifikasi Piala Dunia. Mungkin ya FIFA udah bete juga lah akhirnya, makanya mereka di-ban di tahun 2006. Nah sejak denda dan larangan bermain itu baru deh Myanmar tuh nggak pernah mundur lagi dari kualifikasi. Mereka tetap masih belum lolos juga tapi untuk Piala Dunia setelah larangan itu, tapi udah selalu muncul guys di kualifikasi. Aduh, Myanmar udah nyerah dulu sebelum perang ini mah. Rusia tahun 2022. Kalau yang satu ini masih anget banget guys, diberitain di mana-mana. Jadi setelah invasi mereka nih ke Ukraina, Rusia pada dasarnya tuh udah dikucilin lah ya sama sebagian besar negara-negara di dunia. Dan kita juga udah bisa melihat lah ya efek besarnya di dunia sepak bola. Mulai dari pemilik klub orang Rusia yang dipaksa keluar nih akhirnya dari Inggris. Terus juga klub-klub Rusia yang dikeluarin dari kompetisi Eropa. Belum lagi final Liga Champions yang dipindahin yang tadinya harusnya diadain di Rusia. Dan of course, larangan bagi Rusia untuk main di Piala Dunia tahun 2022. Padahal guys, Rusia tuh udah masuk playoff, tinggal sisa 2 pertandingan kualifikasi lagi untuk mereka bisa ikut Piala Dunia. Tapi ya, begitulah adanya, mereka udah resmi dikeluarin. Jadi sekarang tuan rumah Piala Dunia kemarin nggak ikutan lagi deh di tahun ini. Ekuador 2022. Sebetulnya guys, ini tuh belum official di-ban sih. Kenapa kita masukin? Karena kemungkinannya tuh udah sangat besar. Sampai hari ini kalau mereka tuh nggak bakal ikutan. Kenapa? Karena bek muda berusia 20 tahunan mereka yang namanya Castillo. Kenapa 20-an? Karena nggak ada yang tahu pasti nih guys, berapa sih umur Castillo ini yang sebenarnya. Jadi kita mundur dulu ya. Dulu nih di tahun 2017, Castillo tuh diskors dari timnas Ekuador setelah dia malsuin dokumen kelahirannya. Tapi pada bulan April 2021 setelah penyelidikan, jadi Castillo ini dikonfirmasi sebagai warga negara Ekuador dan akhirnya bisa bermain buat Ekuador.
Tapi di bulan berikutnya ada negara Chili nih yang ngadu ke FIFA kalau Castillo itu lahir di Kolombia katanya bulan Juli 1995. Jadi bukan di Ekuador November 1998 yang kayak dokumen yang dia kasih itu. Abis diperiksa lah tuh ya sama FIFA sekitar sebulanan lah. FIFA nolak pengaduan dari Chili di bulan Juni dan mastiin tempat untuk Ekuador di Piala Dunia masih aman. Nah, sekarang ada perkembangan baru lagi nih di kasus ini yang bisa bikin Ekuador nggak tampil. Padahal udah tinggal beberapa minggu lagi kan guys. Jadi nih pada September 2022, Daily Mail nerbitin rekaman audio yang mereka dapat dari Marca. Jadi di rekaman itu, Castillo sendiri diduga ngaku lahir di Kolombia dan secara ilegal masuk ke Ekuador beberapa tahun kemudian. Dia juga nih katanya bilang udah mengkonfirmasi kalau dia itu lahir pada tahun 1995 bukan tahun 1998. Jadi Daily Mail tuh kemudian menerbitkan akta kelahiran Castillo di Ekuador dan Kolombia nih untuk nunjukin perbedaan dalam tanggal lahir, tempat lahir, dan bahkan namanya. Wow, kamu mungkin bakalan mikir kali ya, kalau Castillo aja harusnya yang dikasih hukuman lah, nggak usah negaranya. Tapi enggak. Jadi laporan itu tuh bilang bahwa rekaman itu berasal dari wawancara antara pemain dan asosiasi sepak bola Ekuador yang memutuskan untuk merahasiakan semuanya guys. Wah ini udah ilegal kan jatuhnya. Nah akhirnya terkait kasus ini, Komisi Banding FIFA membuka kembali penyelidikan kasus ini. Putusan akhirnya bakalan diumumin di Oktober ini nih guys. Kalau sampai terbukti, Ekuador bakalan didiskualifikasi dari Piala Dunia Qatar 2022. Sayang banget ya. Nah, dari semua tadi menurut kamu mana nih cerita yang paling menarik? Kiper yang ngelukain diri sendiri kah? Atau yang masukin dokumen lahir? Atau yang mana nih guys? Coba tulis ya di kolom komentar. Nah, kamu juga bisa kasih tahu nih cerita-cerita menarik lainnya mungkin yang kamu pernah dengar dari Piala Dunia. Silahkan kamu tulis di komentar juga ya. Oke deh guys, segitu dulu aja. Next kita bakalan bahas lagi masih seputar Road to Piala Dunia. Thank you for watching. Belajar bola bareng Intan.